Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman mahasiswa bersama saya dalam mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan tentang sistem penegakan hukum di Indonesia. Ini merupakan pertemuan kelima. Apa saja yang akan kita diskusikan pada kesempatan ini? Yang pertama, kita akan mendiskusikan apa itu sistem penegakan hukum, apa itu penegakan hukum, dan bagaimana sistem penegakan hukum di Indonesia. Kemudian kita juga akan mendiskusikan apa saja jenis-jenis lembaga peradilan di Indonesia dan lembaga kuasi peradilan di Indonesia. Ini kuasi ya, bukan kuaci. Kalau kuaci makanan, kuasi itu semi, jadi semi peradilan. Apa itu penegakan hukum? Profesor Sacipto Harjo, salah satu guru besar hukum di Universitas Diponegoro, itu menyebut penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi penegakan hukum itu merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Artinya apa? Kalau kita lihat pengertian yang diajukan oleh Profesor Sacipto Harjo ini, penegakan hukum itu merupakan sebuah pengertian sangat luas. Penegakan hukum tidak hanya urusan bagaimana menangkap orang, tetapi penegakan hukum itu jauh lebih luas daripada urusan menangkap orang, menghukum orang, tetapi dia pada hakikatnya merupakan upaya untuk mengimplementasikan keadilan, mewujudkan keadilan, menegakkan kebenaran, dan mewujudkan kemanfaatan sosial. Jadi definisi yang diajukan oleh Profesor Sacipto Harjo tentang penegakan hukum itu sebenarnya upaya yang multidimensi, dan tujuannya adalah menciptakan tujuan-tujuan dari hukum itu sendiri. Jadi hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran. Jadi penegakan hukum itu adalah upaya untuk mewujudkan dari tujuan hukum itu sendiri. Jadi kalau kita lihat definisi yang semacam itu, definisi yang sangat luas terkait dengan penegakan hukum itu, maka sebenarnya kalau kita bicara penegakan hukum itu menjadi tanggung jawab semua pihak, menjadi tanggung jawab semua orang, tidak hanya aparat atau lembaga penegak hukum saja. Nah, penegakan hukum itu dapat dibedakan ke dalam dua jenis. Yang pertama, penegakan hukum ditinjau dari subjeknya, dan yang kedua, penegakan hukum ditinjau dari sudut objeknya. Apa itu penegakan hukum ditinjau dari sudut subjeknya? Jadi kalau penegakan hukum ditinjau dari sudut subjeknya, itu dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Jadi penegakan hukum dipandang dari sudut subjeknya. Itu yang pertama adalah penegakan hukum dalam arti luas, artinya penegakan hukum yang melibatkan seluruh subjek atau seluruh manusia yang memiliki hubungan hukum dalam sebuah peristiwa. Jadi semua pihak itu terlibat. Yang kedua, dalam arti sempit. Jadi penegakan hukum dipandang dari sudut subjeknya dalam arti sempit, itu adalah penegakan hukum yang diartikan sebagai upaya aparatur penegak hukum untuk menegakkan atau menjamin dan memastikan suatu aturan hukum itu berlaku sebagaimana seharusnya. Jadi kalau dipandang dari sudut subjeknya dalam arti sempit ini, penegakan hukum ya upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, polisi, jaksa, pengadilan. Tapi kalau penegakan hukum ditinjau dari sudut subjeknya dalam arti luas, yaitu penegakan hukum yang dilakukan oleh semua orang. Yang kedua, itu adalah penegakan hukum ditinjau dari sisi objeknya. Dan dari sisi objeknya ini terbagi dua sama dengan yang dari sisi subjeknya, yaitu ada penegakan hukum dalam arti luas dan dalam arti sempit. Kalau penegakan hukum dalam arti luas itu adalah penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung
yang terkandung dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit yaitu penegakan hukum yang hanya menyangkut penegakan peraturan formal dan tertulis. Jadi kalau dilihat dari sudut objeknya, itu jenis penegakan hukum ada dua, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Yang dalam arti luas itu adalah upaya menegakkan hukum yang mencakup aturan tertulis dan juga nilai-nilai keadilan yang ada di dalam masyarakat. Jadi penegakan hukum di sini sangat luas, tidak hanya menyangkut aturan formal yang tertulis di undang-undang, tapi upaya menegakkan nilai-nilai keadilan itu bagian dari penegakan hukum. Sedangkan dalam arti sempit itu penegakan hukum dari sisi sudut pandang objeknya itu berarti adalah penegakan terhadap aturan-aturan formal yang ada di undang-undang. Ada pembedaan pengertian tentang penegakan hukum yang lain, itu dari Joseph Goldstein, itu membedakan penegakan hukum pidana terutama itu menjadi 3 bagian. Yang pertama total enforcement, yang kedua full enforcement, dan yang ketiga actual enforcement. Jadi pembedaan ini sebenarnya lebih ke pembedaan yang total enforcement itu pembedaan secara penegakan hukum secara menyeluruh, tidak hanya substansi tidak hanya aturan tapi juga substansi aturan dan nilai-nilai itu sendiri. Yang full enforcement itu adalah penegakan hukum pidana yang bersifat total tadi, tetapi dia dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum. Jadi dia full enforcement itu lebih sempit daripada yang total enforcement. Dan yang terakhir itu adalah actual enforcement. Dalam prakteknya sebenarnya penegakan hukum pidana itu lebih banyak berada di wilayah ini, actual enforcement. Kenapa? Karena terutama dalam ranah hukum pidana ya, itu setiap norma itu punya tujuan, punya nilai ideal, dan seringkali ketika dilakukan proses penegakan hukum itu nilai dan tujuan itu kan seringkali diabaikan. Jadi penegak hukum lebih banyak berkutat pada aturan formal, aturan yang tertulis dalam undang-undang, dan bahkan dalam banyak praktek itu seringkali aturan-aturan itu pun direduksi, dikurangi sedemikian rupa karena adanya keterbatasan. Ini yang disebut oleh Joseph Goldstein itu sebagai actual enforcement. Jadi adanya banyak keterbatasan itu menyebabkan penegak hukum itu banyak melakukan diskresi, banyak melakukan pengecualian untuk mengejar keterpenuhan unsur, untuk mengejar keberhasilan dalam penegakan hukum meskipun ada keterbatasan. Jadi menurut Joseph Goldstein itu idealnya sebenarnya penegakan hukum itu total enforcement, tetapi total enforcement ini sulit karena kita tidak hanya bicara tentang norma saja, tapi kita bicara tentang nilai, tujuan dan sebagainya. Makanya kemudian kalau tidak bisa ya minimal full enforcement, tapi pada prakteknya itu yang banyak terjadi adalah actual enforcement ini. Jadi kalau dalam konsep teologi Islam itu ya al-aful iman lah. Jadi praktek yang paling minimalis dalam penegakan hukum. Apa saja faktor yang mempengaruhi penegakan hukum? Menurut Profesor Suryono Sukanto itu ada 4 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yang mempengaruhi keberhasilan dari penegakan hukum itu, baik penegakan hukum dalam arti luas maupun penegakan hukum dalam arti sempit. Yang pertama adalah faktor hukumnya itu sendiri. Yang kedua adalah faktor penegak hukumnya. Yang ketiga faktor sarana pendukung, dan keempat faktor masyarakat. Jadi ini ada 4 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, keberhasilan dalam penegakan hukum. Apa yang dimaksud dengan faktor hukum yang mempengaruhi penegakan hukum? Jadi faktor hukum itu adalah di dalam norma hukum itu sendiri seringkali ada kontradiksi antara kepastian hukum dan keadilan. Jadi
sebenarnya semakin baik kualitas peraturan perundang-undangan, itu akan menyebabkan semakin baiknya kualitas penegakan hukum. Kira-kira gitu. Inti dari gagasan bahwasanya faktor hukum itu mempengaruhi penegakan hukum. Jadi faktor hukum ini sebenarnya faktor yang ada di aturannya itu sendiri. Jadi apakah aturannya itu kualitasnya baik, norma pengaturannya jelas, dia berada di tengah secara adil antara dasolen dengan dasin misalnya, dan lain sebagainya. Yang kedua itu adalah faktor penegak hukumnya. Jadi faktor kedua yang mempengaruhi penegakan hukum itu adalah ada di penegak hukumnya, di aparatur penegak hukum. Di faktor penegak hukum ini ada aspek yang sangat mempengaruhi, itu adalah mentalitas atau integritas daripada penegak hukum. Semakin jelek integritas atau mentalitas penegak hukum, maka semakin buruklah kualitas penegakan hukum. Semakin mudah disuap penegak hukum, maka semakin buruk kualitas penegakan hukum. Hukum akan berpihak pada orang yang mampu menyuap. Faktor ketiga adalah faktor sarana dan atau fasilitas pendukung. Jadi di samping faktor norma hukumnya sendiri, kualitas aturan hukum sendiri, dan faktor penegak hukumnya, itu adalah faktor sarana atau fasilitas pendukung. Apakah sarana yang dimiliki oleh sebuah negara untuk mendukung proses peningkatan kapasitas aparatur penegak hukum itu memadai atau tidak? Apakah negara memiliki sarana yang memadai untuk melakukan pendidikan politik, pendidikan kesadaran hukum kepada masyarakat atau tidak? Nah, itu juga sangat mempengaruhi. Yang terakhir adalah faktor masyarakatnya itu sendiri. Jadi budaya hukum, kesadaran hukum, dan taraf kepatuhan hukum di tingkat masyarakat itu akan sangat mempengaruhi penegakan hukum. Kalau masyarakat permisif, masyarakat tidak memiliki kesadaran, ada tetangganya yang kecurian, dia diam saja, yaitu akan menyebabkan kualitas penegakan hukum jelek. Semakin masyarakat memaklumi adanya praktek korupsi, maka penegakan hukum korupsi tidak akan berjalan. Yang terakhir adalah faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan ini juga sangat penting menurut Profesor Supriyono Sukanto, karena kebudayaan itu memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikap. Jadi di Indonesia itu bahkan sudah ada yang mengatakan bahwasanya korupsi itu menjadi sebuah kultur, suap itu sudah menjadi sebuah kultur di dalam masyarakat. Nah, jadi kalau kebudayaan masyarakat itu tidak selaras dengan semangat penegakan hukum, maka itu akan mempengaruhi atau memperburuk kualitas penegakan hukum. Oke, selanjutnya kita akan lihat apa saja sih lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum terutama di sini pidana ya, itu ada 3, ada kepolisian, ada kejaksaan, dan ada kehakiman atau lembaga peradilan. Jadi dalam hukum pidana itu kepolisian tugasnya adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan, kemudian kejaksaan ini melakukan penuntutan, dan hakim di lembaga peradilan itu menjalankan fungsi mengadili perkara. Jadi ini adalah lembaga penegak hukum dalam hukum publik. Jika dalam hukum privat itu perdata, ya nanti hanya para pihak yang berperkara, kemudian atau kuasa hukumnya, kemudian hakim. Lembaga peradilan di Indonesia itu ada dua kelompok. Yang pertama Mahkamah Agung dan yang kedua Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung itu merupakan induk dari peradilan umum, sedangkan Mahkamah Konstitusi ini adalah lembaga peradilan konstitusi. Di bawah Mahkamah Agung itu ada berbagai macam kamar peradilan. Ada peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Kalau Mahkamah Konstitusi nggak punya kamar, hanya satu saja, karena tugasnya hanya mengadili sengketa kewenangan antar lembaga, melakukan pengujian undang-undang,
mengadili perselisihan hasil pemilu dan lain sebagainya. Di samping itu ada pengadilan khusus. Pengadilan khusus itu apa? Itu adalah pengadilan yang punya kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Peradilan khusus ini bentuknya macam-macam. Jadi ada kalau di peradilan umum itu ada peradilan tipikor, tindak pidana korupsi, ada peradilan perikanan, ada peradilan niaga. Terus di di lingkungan peradilan agama itu ada pengadilan mahkamah syariah. Kemudian di lingkungan pengadilan tata usaha negara itu adalah pengadilan pajak, dan di lingkungan peradilan militer itu ada pengadilan militer pertempuran. Pengadilan militer pertempuran itu sekarang nggak aktif karena kita tidak sedang bertempur. Kita hanya bertempur memperjuangkan nasib kita sendiri. Kira-kira itu materi terkait dengan penegakan hukum di Indonesia. Nanti selanjutnya kita akan masuk ke materi yang lain. Tetapi sekali lagi saya ingatkan untuk tetap memantau channel YouTube saya dan mengaktifkan fitur notifikasi agar Anda bisa tahu mata kuliah yang sudah diupload, mata kuliah terbaru yang diupload. Dan jika ada pertanyaan silakan masukkan di kolom komentar atau disampaikan di WA group. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.